Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih berjudul Keris Penggolo Ireng part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Tepat saat sebelum gelap kami tiba di desa Medu Alit, sebuah desa sederhana yang hampir didominasi dengan bangunan rumah kayu yang terlihat asri dengan hutan-hutan yang mengelilinginya. Saat memasuki desa, seketika kenangan-kenanganku akan tempat ini seolah merasuk ke ingatanku. Rumah singgah tempatku tersadar saat dibantu oleh Laksmi, balai desa tempat merawat warga korban gending alas mayit, dan tentunya rumah Sekar dan Pak Sardi yang sedang kami tuju saat ini. Permisi, aku memasuki teras rumah sebuah bangunan yang didominasi oleh kayu dan melihat lampu di dalam rumah mulai menyala. Sekali lagi aku mengetuk pintu dan memanggil penghuni rumah tersebut. Kula nuwun, Sekar, Pak Sardi. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat disusul dengan terbukanya pintu kayu di hadapan kami. Mas Danan? Ini, bener mas Danan kan? Ucap sosok perempuan yang membukakan pintu. Seorang perempuan yang cukup manis untuk wanita seumurannya. Dia adalah Sekar, seseorang yang sempat membantu kami untuk menuntaskan kutukan gending alas mayit di tempat ini. Nyari siapa, Sekar? Balasku yang melihat Sekar melongo mencari keberadaan seseorang yang sudah jelas ku tahu itu siapa. Ini Dirga dan juga Mas Jagat, saudara saya dari Jawa Barat. Kita cuma bertiga saja kok, ucapku. Oh iya, Sekar mas, ucap Sekar memperkenalkan diri dengan senyumannya yang ramah. Ya sudah, monggo masuk mas, Bapak ada di dalam kok, jawab Sekar yang masih mencoba menengok keluar seolah berharap Cahyo ikut bersama kami. Kelewatan, aku beneran ditinggal ini, teriak Cahyo yang sedari tadi bersembunyi di sebelah rumah karena malu dengan barang bawaannya. Lah, Mas Cahyo katanya gak ikut, tanya Sekar yang seketika wajahnya berubah sumringah. Ikut kok, emang dasar Danan aja yang iseng, balas Cahyo. Aku pun tertawa dan segera menceritakan alasan Cahyo ngumpet dari Sekar karena malu dengan oleh-oleh yang ia bawa. Saat itu juga Sekar juga ikut tertawa geli namun tetap berusaha menghibur Cahyo. Wah, matur nuwun loh Mas Cahyo, Bapak memang punya kebun pisang, tapi pisang tiap kebun kan rasanya beda-beda, hibur Sekar. Tuh, Nan, beda rasanya, ucap Cahyo, dan aku hanya tertawa melihat tingkahnya yang seketika berubah ketika bertemu dengan Sekar. Sekar, ada tamu ya? Mbok disuruh masuk. Terdengar suara seorang bapak dari dalam rumah yang aku tahu dengan jelas bahwa itu adalah suara Pak Sardi. Iya Pak, ini Mas Danan sama Mas Cahyo datang, teriak Sekar, dan mendengar jawaban Sekar seketika terdengar suara langkah cepat dari dalam rumah menghampiri kami. Mas Danan, Mas Cahyo, wah ada tamu istimewa nih, ayo masuk-masuk, ucap Pak Sardi. Dengan segera kami salim dengan Pak Sardi dan mengambil posisi duduk di kursi kayu yang tersedia di ruang tamu rumahnya. Bu, ada Mas Danan sama Mas Cahyo ini, tolong siapin kopi ya Bu, teriak Pak Sardi. Kalian baru sampai pasti belum makan kan? Ya makan di sini saja ya. Tadi Sekar masak itu sambal belut, tawar Pak Sardi. Waduh, gak usah repot-repot Pak Sardi, ucapku. Halah, yang penting kita boleh nambah Pak, soalnya kalau masakan Sekar itu pasti enak. Kalau gak kenyang tidurnya gak bisa tenang Pak, lanjut Cahyo memotong perkataanku.
Sontak saja aku kemudian merebut sarungnya dan melemparkannya kembali ke wajahnya. Yang sopan kamu, balasku yang diikuti dengan tawa Sekar dan juga Pak Sardi. Oh iya, teman-teman Mas Danan ini siapa? Bu yo, saya dikenalin, ucap dari Pak Sardi. Saya Jagat Pak Sardi, masih saudara sama Mas Danan, dan ini keponakan saya Dirga. Mohon maaf ya Pak, numpang repotin. Mas Jagat berinisiatif memperkenalkan diri setelah perkenalan singkat dengan Sekar di depan tadi. Nggak apa-apa, kami malah senang Mas Danan dan juga Mas Cahyo mampir ke desa ini lagi, apalagi ngajak teman-temannya. Tapi ya mohon maaf, di sini seadanya saja, walaupun akses desa ini ke kota agak jauh, ucap Pak Sardi. Kami yang terima kasih Pak Sardi, Mbak Sekar sudah disambut begini juga. Ya, lanjut Dirga yang ingin ikut di percakapan kami. Beberapa gelas kopi disajikan kepada kami bersama berbagai macam gorengan yang membuat kami leluasa memulai perbincangan kecil. Kami minta izin kepada Pak Sardi untuk menginap di rumah singgah tempatku dulu pernah bermalam saat tersesat di desa ini. Awalnya Pak Sardi meminta kami untuk menginap di rumahnya saja. Namun karena kami cukup ramai, kami tetap memutuskan untuk tidur di rumah singgah. Sebenarnya Mas Danan, ada tujuan apa mampir ke sini Mas? Oh enggak Pak, cuma nganterin Cahyo aja. Katanya kangen sama Sekar, jawabku sambil meledek Cahyo yang sedari tadi hampir tidak berhenti bercerita kepada Sekar. Jawab sak penake wae kamu itu, balas Cahyo dibalas dengan tawa Sekar. Lah kan bener, aku yo kangen karo Sekar kok Pak Sardi. Dan warga desa yang ramah-ramah, lanjutku kepada Pak Sardi. Ya kalian kan bisa bebas mampir ke sini kapan saja. Nanti kalau jembatan sudah jadi dan jalur hutan sudah dibuat, kalian bisa naik motor ke desa ini, jelas Pak Sardi. Iya Pak, tadi kami juga sudah melihat, tadi itu mulai ada pembangunan di desa ini. Tapi sebenarnya ada satu tujuan lagi. Kalau mau mengantarkan Dirga ke Sendang Banyu Ireng di Alas Mayit, ada sesuatu yang ingin kami ceritakan di sana, jelasku. Saat mendengar itu Pak Sardi dan juga Sekar saling bertatapan. Dari tingkah mereka aku merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Mas Danan, sebelum ke sana ada sesuatu yang harus kami ceritakan dulu, ucap Pak Sardi dengan wajah yang sedikit serius. Pak Sardi menceritakan beberapa minggu ke belakang ada kejadian-kejadian yang aneh. Kejadian bermula saat salah seorang warga yang pulang berkebun berlari terbirit-birit ketakutan dan menggedor pintu rumah Pak Sardi. Menurut pengakuannya, ia melihat sosok pocong berkain kafan yang sudah memerah dengan darah melayang di mulut hutan yang warga sebut dengan nama Alas Mayit. Menurut cerita Pak Sardi, sudah lama warga tidak melihat keanehan di hutan itu semenjak kepergian kami. Warga pun sudah mulai memasuki hutan, mencari kayu bakar dan mencari tanaman umbi-umbian. Setelah kemunculan makhluk itu, Pak Sardi mencoba kembali masuk ke Alas Mayit, namun ia tidak menemukan sosok yang diceritakan oleh warga itu. Saya memang merasakan ada sesuatu di sana, namun saya tidak berhasil menemukan apapun. Cerita dari Pak Sardi. Tapi setelah itu ada beberapa warga lagi yang melihat keberadaan pocong itu. Tidak hanya itu saja, tidak sedikit warga yang melihat penampakan roh yang berseliweran di hutan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari hutan ini, tambah Sekar. Aku berpikir sejenak dan teringat dengan bercak darah yang dilihat oleh Dirga tadi. Sekar, apa ada warga desa yang jadi korban makhluk-makhluk itu? Tanya Cahyo. Sekar menggeleng. Tidak ada Mas, tapi Bapak cukup sering mengajak ke dalam hutan untuk mencegah makhluk-makhluk itu melukai para warga. Sayangnya seperti yang Bapak cerita tadi, saat ke sana Bapak tidak menemukan apapun, jelas Sekar. Aku menceritakan tentang bercak darah di bebatuan di pinggir sungai pada Sekar dan Pak Sardi. Tapi menurut mereka tidak ada warga yang terluka.
atau terkena serangan dari makhluk-makhluk itu. Ya sudah, besok biar sekalian, biar kita cari tahu. Yang penting itu sambal welutnya kita urusin dulu. Kasian loh, itu kalau sudah disambelin tapi nggak ketemu nasi. Wah, ucap Cahyo yang dengan wajah isengnya. Oh iya, ayo makan dulu. Duh, kok saya sampai kelupaan keasikan ngobrol, ucap Pak Sardi yang segera mengajak kami ke dapur. Jul, Panjul, yang sopan tuh Jul, ucapku sambil menggelengkan kepalaku. Yalah Danan, kamu ya sebenarnya udah lapar kan? Tenang, tak wakilin ngomong, malunya biar aku saja, bisik Cahyo. Yalah bener kalau gitu cocok, kamu yang malu, aku yang kenyang, ayo cepat, balasku. Mas Danan punya teman kayak Mas Cahyo lagi nggak? Kayaknya aku butuh satu, sambung Dirga. Yalah, nggak ada, yang satu ini sudah mau punah, kemarin aja udah ada museum yang mau ngurusin, balasku. Tanpa sadar sarung Cahyo sudah terlempar menutupi wajahku, disusul dengan beberapa kali tangan Cahyo menggasak kepalaku. Namun begitu sudah sampai di meja makan, perhatian kami beralih ke masakan yang sudah disediakan oleh Sekar. Malam itu kami tutup dengan jamuan dari Pak Sardi sebelum Sekar mengantar kami ke rumah singgah yang tidak jauh dari rumahnya. Mas, besok pagi tak masakin nasi pecel. Kalau mau pergi bilang-bilang ya, ucap Sekar sebelum meninggalkan kami di rumah singgah. Kelelahan kami selama perjalanan membuat kami mudah untuk tertidur saat itu. Namun, di tengah lamunanku, aku masih terpikirkan mengenai bercak darah dan kemunculan sosok gaib di alas mayit. Tidak mungkin makhluk-makhluk itu muncul tanpa sebab. Alas mayit. Warga desa turun-temurun menyebut hutan ini dengan nama yang mengerikan karena kejadian-kejadian yang pernah meneror desa Windu Alit sebelumnya. Apalagi dengan keberadaan kompleks makam tua yang sudah tidak terawat dan tidak diketahui siapa saja yang dimakamkan di tempat itu. Rimpunnya pepohonan di hutan ini menghalangi cahaya matahari untuk masuk, sehingga bahkan di siang hari kami masih cukup kesulitan memperhatikan langkah kami. Mas Danan, ingat gak waktu dulu Mas Danan nolongin anak salah seorang warga yang diculik bebek gombel dan dibawa ke sedang itu? Ucap Pak Sardi mencoba mengingatkanku tentang kejadian dulu. Iya Pak, tersesatnya saya kala itu sepertinya memang sudah diatur oleh Tuhan, sehingga saya bisa turut andil dalam rentetan kejadian besar, balasku. Sepanjang perjalanan aku melihat Mas Jagat sibuk memperhatikan sekitar hutan, seolah merasakan sesuatu. Mas Jagat, ada apa Mas? Benar kata Pak Sardi, ada orang lain di hutan ini, jawab Mas Jagat. Aku mencoba menenangkan diriku dan mencari keberadaan sosok yang dimaksud oleh Mas Jagat. Sayangnya, aku tidak merasakan apapun seperti yang diceritakan oleh Mas Jagat. Langkah kaki kami mengantarkan kami ke kompleks pemakaman tua yang sebagian nisannya tidak berbentuk. Beberapa makam baru ada di bagian pinggirnya, namun semakin ke dalam, hanya makam yang sudah tidak berbentuklah yang ada di tempat ini. Aku mengingat sosok demit tua yang mengaku menguasai tempat ini dan akhirnya mengadang setan-setan yang mengejarku, dan juga Pak Sardi saat itu, dan belakangan aku baru tahu bahwa ia adalah Eyang Widarpa. Eyang sudah banyak menolongku bahkan sebelum aku mengenal namanya. Dirga, menurut cerita ini adalah makam prajurit-prajurit dan juga rakyat kerajaan Dharma Wijaya yang meninggal karena perang bodoh antar kedua patih, jelasku pada Dirga. Apa benar Mas Danan? Bentuknya sudah tidak karuan begini, balas Dirga. Itu menurut cerita roh seorang nenek yang menjadi korban perang itu. Dan itu mungkin saja benar karena istana tempat Prabu Arya Dharma Wijaya bersemayam ada di dekat sini, jelasku lagi. Sebuah sendang dengan air yang berwarna hitam terlihat di hadapan kami, bersama sebuah batu besar yang merupakan bekas batang pohon beringin
yang telah menjadi fosil. Aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Sebuah perasaan yang membuatku tidak nyaman tiba-tiba hadir saat aku menginjakan kaki ke wilayah Sendang Banyu Ireng. "Pakde, kerisku pakde, kerisku ini bergetar," ucap Dirga pada Mas Jagat yang berusaha memegangi kerisnya yang bergetar seolah ingin menunjukkan sesuatu. Tidak lama dari ucapan Dirga, tiba-tiba keris Rogo Sukmo muncul dari sukmaku dan kemudian menunjukkan reaksi yang sama. "Danan, Wanasura gelisah, ada sesuatu di tempat ini," ucap Cahyo. "Pak Sardi, hati-hati, jangan jauh-jauh dari kami," ucapku. Mas Jagat menepuk pundak Dirga dan menyuruhnya tenang dan ia berjalan mendekat menuju Sendang Banyu Ireng, mengambil secumput tanah di dekatnya dan membacakan sebuah doa sebelum melemparkannya kembali dengan membentuk sebuah garis. Dan tepat saat itu juga kami merasakan langit berubah menjadi gelap, seolah akan turun hujan deras. Tepat saat petir menyambar, berbagai sosok muncul di tempat yang sebelumnya sepi dan juga tenang. Dari tingginya pohon di hutan melayang sosok pocong dengan kain kafan yang penuh dengan darah melayang dan menatap kami dengan matanya yang memerah. Di balik pepohonan, seperti mengintip sosok hitam besar bermata merah dan berbulu lebat yang juga terus menatap kami. Entah aku tidak bisa menghitung berapa sosok roh yang berkentayangan berterbangan di atas kami. Ini apa Mas Jagat?" tanyaku. "Mereka bersembunyi di sisi lain hutan ini. Sepertinya mereka memiliki tuan," jawab Mas Jagat. Sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba sosok roh wanita dengan wajah penuh luka bakar dan rambut yang hanya tersisa beberapa helai melayang cepat ke arahku dan menjatuhkanku ke tanah. Ia tertawa cekikikan menindih tubuhku dan mencoba menahan tanganku. Tolong, sakit," ucap makhluk itu dengan lirih namun berbanding terbalik dengan tindakannya yang mencoba mencelakaiku. Aku lalu membacakan doa untuk menenangkan makhluk itu, namun hampir tidak terjadi apapun dengannya. Sepertinya sebuah ikatan hitam mengendalikan makhluk ini. Namun Cahyo dengan sigap membacakan doa di lengannya dan juga memukulkan makhluk itu hingga terpental dan kembali melayang bersama makhluk lainnya. Serentak dengan kejadian itu, tiba-tiba aku merasakan sebuah kekuatan mengerikan dari salah satu candi di dekat Sendang Banyu Ireng. "Mas, hati-hati Mas, ada sesuatu di sana," ucap Dirga yang merasakan peringatan dari keris yang ia pegang. Seorang pria berambut panjang dengan jenggot dan juga brewok menutupi wajahnya dengan tubuh kurus dengan pakaian yang sudah berbentuk dan keluar dari bangunan candi itu. Tubuhnya penuh dengan luka dan juga darah mengalir dari bekas luka itu. Di tangannya tergenggam sebuah keris yang baru saja ia cabut dari warangkanya. "Getih, aku getih. Darah, berikan aku darah." Pria itu berjalan tertatih dengan mata yang sepenuhnya memutih dan menyeberangi Sendang Banyu Ireng di hadapan kami. Kemunculan pria itu tiba pada kala itu membuat semua makhluk yang baru saja muncul di hadapan kami tersenyum dan juga menatap ke arah kami. "Danan, hati-hati," teriak Cahyo yang segera memanggil kekuatan roh Wanasura yang ada di tubuhnya. Sepertinya instingnya merasakan hal yang sangat berbahaya. Dan benar saja, tidak butuh waktu yang lama hingga roh gentayangan di sekitar kami mendekat mengitari kami, dan makhluk hitam berbulu besar berlari bersiap menyerang kami dengan cakarnya yang panjang. Dengan sigap Cahyo menghalau makhluk itu hingga terpental jauh, namun dari sisi lain, makhluk panjang bermata merah merayap ke arahku dan bersiap menangkapku. Namun aku membacakan doa pada keris Rogo Sukmo dan juga menusukkannya pada lengannya hingga membuatnya menjauh. "Mas Danan, Mas Dirga," teriak Pak Sardi yang melihat keanehan pada tubuh Dirga. Seluruh kulit dan matanya terlihat memerah.
Ia mencoba mempertahankan kesadarannya sambil terus menggenggam keris peninggalan leluhurnya di tangannya. Melihat hal itu, Mas Jagat segera meraih Dirga dan membacakan doa yang cukup panjang untuk menenangkannya. Pak Sardi juga membantu, namun sepertinya sosok di dalam tubuh Dirga menolak untuk pergi. Aku melihat keadaan sekitar dan tidak menemukan sosok pocong berkain kafan merah tadi. Hahaha, darah anak itu yang terbaik, ucap Dirga dengan suara berat yang tersengal-sengal pada kala itu, sambil melotot ke arah kami dengan matanya yang memerah. Danan, aku tahan makhluk ini, kamu urus orang itu, ucap Cahyo sambil menunjuk ke seorang pria yang masih berusaha menyeberangi Sendang Banyu Ireng dengan langkah yang terseok-seok. Dengan segera aku melompat ke dalam sendang dan menarik kerisku, dan lalu kemudian menyerangnya hingga kedua keris kami beradu dan mementalkan kami berdua. Itu bukan keris biasa, Danan, teriak Mas Jagat mencoba memperingatkanku. Keris itu dialiri oleh kekuatan hitam, bukan kekuatan merah darah pekat, yang membuatku merinding setiap menatapnya. Aku menoleh pada Dirga yang semakin berteriak kesakitan. Tidak mau membuang waktu, aku segera berdiri dan juga menghampiri kembali pria itu, yang juga memaksa untuk berlari mengejarku. Anehnya, sebelum kami saling beradu kekuatan lagi, tiba-tiba pria itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membenturkannya ke watu ringin di tengah sendang hingga darah segar bermuncratan. Wah, hentikan! Teriak laki-laki itu yang kembali membenturkan kepalanya. Aku mencoba mendekat, kali ini bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk menghentikannya. Aku yakin ada sesuatu yang tidak kami mengerti di sini. Pergi, menjauh, kalian bisa mati, teriak pria itu, namun aku tidak memperdulikannya dan tetap menahan tubuhnya. Sesekali aku memperhatikan matanya yang kembali dengan pupilnya dan kembali memutih seolah sedang melawan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Api, aku butuh api itu, teriak orang itu. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan, namun Pak Sardi segera menyadari sesuatu dan segera menghampiri kami. Ia kemudian membacakan doa, menggerakkan tangannya dan sesuatu muncul di hadapan kami. Itu geni Paraloka Pak Lek, teriak Cahyo yang menyadari api yang turun ke tangan Pak Sardi. Dengan tubuh yang berlumuran darah, pria pemegang keris berpila merah itu memaksa dirinya berlari menuju api itu hingga tubuhnya terbakar, namun perlahan ia mendapatkan kesadarannya dan demit di sekitar kami menjauh seperti tadi. Aku lalu menoleh kepada Dirga. Ia terbaring lemah, namun tubuhnya sudah kembali normal seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan semua ini? Siapa pria itu? Aku mencari peralatan P3K yang sekarang selalu kubawa di tasku dan mencoba menghentikan pendarahan di kepala pria tadi, sembari Mas Jagat mencoba memulihkan kesadaran Dirga. Pergi, menjauh dari saya, ucap pria yang terbaring lemah dengan semua luka di tubuhnya. Tenang dulu Pak, tenang. Seharusnya api ini bisa menahan sesuatu yang mempengaruhimu, ucap Pak Sardi. Namun sepertinya ia mulai khawatir karena geni Paraloka atau api Paraloka itu yang dulu ditinggalkan Pak Li di hutan ini kini semakin mengecil. Saat pria itu mulai tenang, angin kembali mulai berhembus dengan tenang. Kami menarik nafas dalam-dalam atas kejadian singkat, namun hampir mencelakai salah satu dari kami. Terima kasih, maafkan atas semua kejadian ini, ucap orang itu yang sudah mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pak, ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi, ucap Cahyo yang sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Pria itu mencoba berdiri dan menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon, sementara kami mengikutinya. Saya Suroto Jogopati. Saya sengaja mencari hutan ini. Menurut cerita yang saya dengar, di hutan ini ada api yang bisa menolong saya, cerita orang itu. Maksud Pak Suroto geni Paraloka ini? Tanyaku. Ia mengangguk.
Sepertinya aku mulai mengerti maksud keberadaannya di tempat ini. Keris itu adalah keris terkutuk, hampir seluruh keluarga aku mati karenanya. Aku adalah pewaris yang terpilih, dan keris itu tidak mau meninggalkanku yang telah disumpah oleh garis keturunan darahku. Jelasnya sambil menunjuk keris yang ia lempar menjauh. Kami memang merasakan sesuatu yang berbahaya pada keris itu. Dari kekuatannya, saat berbenturan, aku bisa merasakan bahwa keris itu berasal dari zaman yang sama dengan keris Roko Sukmo. Saya harus menjauhkan keluargaku dari bahaya dengan menjauhkan diri dari mereka. Namun setiap saya sudah hampir mati, keris itu mengambil alih tubuh saya dan mencari korban untuk memperpanjang umur saya, jelasnya. Sebuah cerita yang mengerikan. Sebuah pusaka bisa mengambil alih kesadaran empunya dan mencelakai orang lain. "Danan, bisa kamu putihkan keris itu?" tanya Cahyo. Benar kata Cahyo, ada baiknya aku mencoba memutihkan keris ini. Dengan segera aku mengambil keris yang terjatuh di tanah itu. Sebuah kekuatan besar seperti beradu dengan keris Roko Sukmo yang kumiliki. Namun aku terus mencoba membaca doa untuk memutihkan keris ini, namun sama sekali tidak berhasil. Seolah-olah merespon perbuatanku, tiba-tiba keris itu bergerak terlepas dari warangkanya dan melesat ke arah Pak Suroto dan menancap di pohon persei di sebelah wajahnya. Dengan lemah Pak Suroto mengambil keris itu dan memandangnya. Keris Penggolo Abang, sebuah kutukan yang diturunkan oleh leluhur kami. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh pemilik keris ini, namun bayarannya tidak akan pernah sebanding. Aku masih meratapi kegagalanku memutihkan pusaka itu, namun sepertinya Pak Suroto juga sudah menebak hal itu. "Pak Suroto, coba ceritakan kepada kami. Siapa tahu kami bisa membantu." Mas Danan dan juga Mas Cahyo sebelumnya sudah pernah membantu desa kami dari hal serupa, ucap Pak Sardi, dan pada saat itu Pak Suroto menatapku dan Cahyo dan memperhatikan keris yang ada di genggamanku. Wajahnya terlihat ragu, namun sepertinya ia tetap memutuskan untuk bercerita. Pak Suroto memulai ceritanya dengan keberadaan kerisnya yang sudah dimiliki olehnya selama turun-temurun. Namun saat dimiliki oleh ayahnya, keris itu disegel dan tidak pernah digunakan hingga diturunkan kepada dirinya. Sebelumnya, Pak Suroto tidak pernah memperhatikan keris itu karena memang tidak memiliki niat untuk menggunakannya. Hingga saat suatu malam tiba-tiba segel keris itu terlepas dan mengambil alih kesadaran Suroto. Yang ia ingat seperti ada suara yang memanggil sosok yang berada di dalam keris itu terus-menerus. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi hingga suara tangisan anaknya yang paling kecil menyadarkannya dan melihat hal yang mengerikan di hadapannya. Seluruh anggota keluarganya berkelimangan, penuh luka dan menatapnya dengan ketakutan seolah melihat sosok monster yang mengerikan. Pengakuan dari keluarganya, ia kerasukan dan di sekitarnya terdapat banyak makhluk halus yang menuruti perintahnya itu. Mengetahui kejadian itu, saudara-saudaranya datang dan mencoba membantunya. Namun segala cara tidak berhasil. Sebaliknya ada beberapa saudaranya yang mencoba merebut keris itu darinya, namun berakhir naas dengan kematian. Melihat sudah ada korban nyawa, Pak Suroto ini memilih untuk meninggalkan keluarganya dan mencari cara sendiri untuk menolong dirinya hingga ia mendengar kabar mengenai sebuah api yang sering muncul di hutan bernama Alas Mayit yang bisa menenangkan roh. Ia memaksa dirinya untuk mencapai hutan itu, melukai dirinya setiap hampir kehilangan kesadaran. Setiap keris itu mempengaruhi tubuhnya. Seluruh demit pengikut keris itu selalu menampakkan diri untuk mencari darah untuk tuannya. Namun keberadaan api di hutan itu berhasil menahannya setiap ia mulai menggila. Pantas saja kini para loka mengecil dengan cepat, berbeda dengan sebelumnya yang pertama besar secara perlahan, ucap Pak Sardi. Yang lebih membuat khawatir sebenarnya itu pusaka apa? Bagaimana keris itu bisa melepas segelnya sendiri? Tanya Cahyo kepada Danan. Keris itu tidak sendiri, saudaranya memanggilnya.
Tiba-tiba Dirga menghampiri kami seolah mengetahui sesuatu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak bagian kali ini dan juga cerita kali ini. Terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan itu kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman, karena ceritanya semakin akan seru ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.